أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sholat Jumat yang semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, serta yang paling agung adalah nikmat keimanan dan keislaman di dalam hati kita. Sehingga pada sholat Jumat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Hamid. Maka semoga kita senantiasa bisa memelihara rasa syukur kita dengan cara menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan bertakwa kepada-Nya. Dan sebaik-baik hamba di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Maka sebagaimana kita ketahui bahwa sholat Jumat adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 untuk menghadiri sholat Jumat dan meninggalkan segala aktivitas duniawi seperti jual beli ketika mendengar panggilan azan. Allah berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, ketika engkau sudah diseru, sudah dipanggil untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a, maka bersegeralah menuju mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka itulah yang baik bagi kalian seandainya kalian mengetahui. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya memenuhi panggilan sholat Jumat, datang ke masjid itu adalah paling lambat ketika sudah mendengar adzan. Ketika sudah azan, ketika sudah mendengar panggilan dari Allah Ta'ala, maka aktivitas itu semuanya di stop. Jual beli, pekerjaan itu semuanya dihentikan dan segera pergi ke masjid untuk menunaikan sholat.
Kemudian dalam menghadiri ibadah sholat Jumat ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa adab yang penting, tata cara yang penting yang harus kita perhatikan agar bisa mendapatkan ibadah yang maksimal ketika sholat Jumat. Supaya ketika kita melakukan ibadah sholat Jumat itu tidak sia-sia. Maka apakah adab tersebut? Jemaah sholat Jumat yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala, adab yang pertama adalah datang lebih awal ke masjid. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berlomba-lomba, siapa yang lebih cepat datang ke masjid. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Bukhari dan Muslim, "Man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qaraba badana." Barang siapa yang datang pertama kali, yang masuk masjid pertama kali untuk melaksanakan sholat Jumat, maka pahalanya seperti kurban unta. Yang pertama, maka yang dimaksud masuk ke masjid itu masuk kemudian duduk sampai menunggu sholat Jumat. Kalau misalnya masuk kemudian keluar lagi, nah itu tidak dihitung. Yang dimaksud di sini masuk ke masjid berarti masuk kemudian duduk menunggu sholat Jumat. Maka yang pertama masuk nomor pertama pahalanya seperti kurban unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qaraba baqarah. Yang masuk nomor 2 pahalanya seperti kurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah fa annama barang siapa yang datang di nomor 3 seperti berkorban dengan kambing yang bertanduk. Kambing yang bertanduk itu kambing premium, kambingnya mahal. Wa man raha fi sa'atir rawiyah fa annama qaraba dajajah. Yang datang di nomor 4 seperti kurban ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qaraba baydatan. Dan yang datang nomor 5 itu seperti dapat kurban telur. Maka di sini Rasulullah menjelaskan ya, yang mendapatkan keutamaan itu 5 orang pertama, 5 jamaah yang paling awal datang. Makanya ketika kita mau datang ke masjid, yaitu jangan menunggu adzan. Bahkan kalau bisa sebelum tape-nya itu nyala, ya, sebelum Al-Qur'annya itu dinyalakan sudah standby. Supaya apa? Dapat kelebihan tadi. Setiap minggu bisa dapat pahala kurban. Maka yang bisa dapat hanya 5 orang pertama. Yang nomor 6 dan selanjutnya sudah tidak dapat pahala tersebut. Itulah kenapa salah satu adat dalam sholat Jumat adalah berlomba-lomba datang ke masjid lebih awal. Semakin awal semakin baik. Kalau di Indonesia ya paling awal biasanya kalau Jumatnya jam 12, datangnya jam 11. Itu sudah paling awal. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu Jumatan jam 12, itu jam 8, jam 9, jamaah sudah datang. Kok datang jam 11 tidak dapat tempat, karena sudah terlalu. Kemudian adab yang kedua adalah berangkat dari
bukan berarti tidak boleh di masjid, tetap boleh di masjid, tapi disunahkan dari rumah dalam kondisi suci. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu." Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, tsumma atal jum'ata, kemudian dia mendatangi sholat Jumat. Maka di sini kita lihat Rasulullah katakan wudu dulu baru berangkat. Fastama'a wa ansata, kemudian dia mendengarkan khutbahnya. Jadi harus mendengarkan khutbahnya. Kalau cuma datangnya kok pas sudah komat, ya berarti tidak dapat. Wa ansata, dan diam. Jadi ketika mendengarkan khutbah itu tidak ngobrol, tidak bicara, tidak main HP, tidak, diam dan mendengarkan. Ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'ata wa ziyadatun salatul ayyam. Maka akan diampuni dosanya di antara Jumat ini dan Jumat depannya, ditambah 3 hari. Kalau mau mendapatkan keutamaan amalan, wudu dulu di rumah, kemudian datang ke sholat Jumat sebelum khotib naik mimbar, karena kan harus mendengarkan khutbahnya, kemudian diam dan menyimak dengan baik, maka kata Rasulullah akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adab yang ketiga adalah mandi Jumat. Jadi sebelum berangkat itu disunahkan untuk mandi. Mengenai pembimbingan ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ah fa biha wa ni'mah." Maka barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa man salah fa ghuslu afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu jauh lebih utama. Maka ini menunjukkan keutamaannya mandi sebelum sholat Jumat. Dan mandinya itu tidak harus di siang hari, misalnya di pagi harinya, karena misalnya mungkin sholat Jumatnya itu sedang bekerja sehingga sholat Jumatnya itu tidak bisa mandi. Kalau mau mandi siang, maka bisa mandi di pagi hari, diniatkan sekaligus mandi sholat Jumat. Ini jangan sampai dilewatkan karena keutamaannya luar biasa. Dan mandinya seperti apa? Mandinya itu seperti mandi besar. Ya, jadi juga bukan mandi biasa, ya. Mandinya mandi besar, diniatkan sebagai mandi sunnah sholat Jumat. Kemudian ada yang keempat, ini yang paling salah satu yang paling penting, dilarang untuk berbicara, mengobrol, bermain-main ketika khotbah Jumat. Ketika khotbah itu berbicara harus didengar dengan baik, diperhatikan dengan baik. Jangan ngobrol sendiri, jangan malah duduk-duduk di serambi, duduknya menghadap jalan lagi. Seperti ini ada yang tidak bagus. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza kunta li sahibika yaumal jum'ati amsik wal imamu yakhutubu faqad laqata." Barang siapa yang berkata kepada temannya, diamlah, sus gitu ya, menyuruh diam temannya sedang berbicara, kemudian imamnya khatibnya sedang berkhutbah, maka sungguh dia telah sia-sia. Maka ada yang mengatakan Jumatnya itu sia-sia. Bahkan sekedar menyuruh diam, ya,
sekedar mengingatkan diamlah saja, itu saja tidak diperbolehkan, apalagi ngobrolnya panjang lebar lagi. Nah, ini tentu jauh lebih celaka, lebih sia-sia lagi. Nah, kalau misalnya kalau ada temannya yang ribut, bagaimana? Apakah dibiarkan saja? Ya, tetap diingatkan, tapi ingatkanlah dengan isyarat, jangan sampai keluar suara. Karena kata Rasulullah, sampai keluar suara, bahkan suaranya sekedar suara sus, diamlah, itu saja bisa menjadikan jumatannya sia-sia. Itu lama adik-adik, mas-mas, jangan sampai. Kalau ngobrol nanti setelah sholat, baik begitu imam berdiri mengucapkan salam di atas mimbar, sudah mulutnya dikunci, tidak ada suara yang keluar. Tapi kalau misalkan khotib mengingatkan jamaah, tidak apa-apa. Misalkan ada jamaah yang ribut, khotib mengingatkan, ada jamaah tadi yang tidak konsentrasi, diingatkan oleh khotib, itu boleh saja. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dibacakan oleh Anas bin Malik yang berkata, ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah, maka pada saat itu beliau sedang berkhutbah, dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana Pak sudah biasa. Jemaah sholat Jumat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adab yang kelima adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Maka dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, Sulaim, ya, ada seorang sahabat namanya Sulaim itu datang pada hari Jumat dan Rasulullah saat itu sudah berkhutbah. Maka dia itu langsung masuk dan langsung duduk. Maka Rasulullah pun bersabda kepada Sulaim, wahai Sulaim, berdirilah dan kerjakan sholat 2 rakaat. Ya. Jadi bahkan ketika khotib sudah berkhutbah, tetap disuruh melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kata Rasulullah, persingkatlah sholatmu. Jadi walaupun sholat, tapi yang nggak usah panjang-panjang supaya bisa segera mendengarkan khutbah. Kemudian dia bersabda, jika salah seorang di antara kalian menghadiri sholat Jumat dan imam berkhutbah, tetaplah kerjakan sholat sunnah 2 rakaat dan bersingkatlah. Karena memang di sholat Jumat itu sunnahnya sholat tahiyatul masjid, tidak ada sholat qabliyah. Karena ada orang yang ketika ada kemudian sholat qabliyah dulu, nah itu tidak ada riwayatnya. Yang disunahkan itu sholat tahiyatul masjid, yaitu ketika masuk langsung sholat. Kemudian ada yang keenam, dilarang memeluk lutut saat mendengarkan khutbah. Jadi dari Sa'id bin Mu'adz, dari bapaknya Mu'adz bin Anas, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil jumu'ati yauma jum'ah wal imam yahdum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang seorang itu duduk dengan memeluk lutut ketika imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, derajatnya hasan. Maka duduknya bagaimana? Ya duduk bersila biasa, di kakinya turun, lututnya turun ke bawah, jangan sampai diangkat. Kenapa kok ini tidak boleh? Karena dikhawatirkan kalau memeluk lutut itu akan cepat ngantuk, membuat jamaah itu cepat ngantuk dan khawatir pula akan membatalkan wudhu.
wudhu. Inilah kenapa posisi tidak diperbolehkan. Tapi Imam Nawawi mengatakan ini hukumnya makruh, tidak sampai haram. Inilah 6 adab, 6 tata cara yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Supaya apa? Supaya ibadah Jumat kita itu benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah, dan mendatangkan ampunan dan pahala dari Allah Taala. Dan semoga adab-adab ini itu bisa kita amalkan mulai dari Jumat ini dan Jumat yang seterusnya. Dan semoga Allah juga menerima seluruh amalan kita di hari Jumat yang berkah ini dan di hari-hari kemudian. Amin. Aku ingin ada Allah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmati wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala rasulil karim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril mustad'afina minal mu'minina wal muslimina fil Filistin wa fi masyarikiha wa fi magharibiha wa kun lahum waliyan wa nasira wa mu'inan wa dhahira. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilik وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربي هب لي من الصالحين
ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله أكبر يسبح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.